wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari tema 4, subtema 3, PB 456. Ini adalah kita mencari tahu dan mengenal jenis pantun dalam sebuah prosesi adat pernikahan. 2. Dengan membaca teks tentang interaksi manusia, siswa dapat membandingkan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. 3. Dengan kegiatan menulis kesimpulan dari bacaan yang telah dibaca, siswa dapat membandingkan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. 4. Dengan kegiatan mengamati gambar upaya pembangunan ekonomi di daerah pegunungan, daerah pantai, siswa dapat membuat tabel perbandingan. 5. Dengan kegiatan membaca teks tentang mengenai perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. 6. Dengan kegiatan diskusi mengenai hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat, siswa dapat menyebutkan akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Dan bisa baca halaman 117 sampai 118. Interaksi warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor. 1. Perbedaan kandungan SDA pada setiap daerah. Jadi contohnya kalau di Malang mungkin banyak sayur dan buah karena daerah dataran tinggi ya, maka mungkin yang dekat pantai banyak menghasilkan ikan ya dan kerang untuk souvenir. 2. Perbedaan kondisi demografi. 3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Contohnya mungkin kalau di kota besar kita bisa menjumpai beberapa transportasi, tapi kalau daerah terpencil atau pedesaan itu sulit transportasinya juga jalannya. 4. Konsentrasi kegiatan ekonomi daerah. Sama ini ya, kalau di perkotaan kita bisa mendapatkan barang apapun, tapi kalau di daerah pelosok kita kesulitan untuk mencari sesuatu. 5. Alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Nah, ini juga bantuan dari pemerintah juga kadang tidak merata. Kalau di daerah kota sudah tersedia semuanya ya, banyak dana yang ada. Tapi kalau di desa itu masih tidak merata. Perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat bisa kalian baca 120 sampai 121. Kita kemarin sudah mempelajari tentang pengertiannya ya. Nah, 1. Hak sebagai warga masyarakat contohnya ini mendapat perlindungan hukum. 2. Menikmati lingkungan bersih. 2. Kewajiban sebagai warga negara contohnya mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya kalau kalian naik motor sama orang tua harus memakai helm ya. 2. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Nah, ini contohnya kalau kalian mungkin di lingkungan rumahmu tidak boleh membuat gaduh atau teriak-teriak yang mengganggu tetangga sebelah. 3. Perbedaan antara hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ya, itu tadi sudah kita jelaskan hak dan kewajibannya. Dan lanjut PB 5, tujuan pembelajarannya adalah dengan kegiatan mengamati gambar cerita, siswa dapat mengidentifikasi gambar cerita dengan tepat. Dengan kegiatan mengamati gambar cerita, siswa dapat menentukan tema dan ceritanya. 3. Dengan kegiatan membuat diagram alur, siswa dapat menjelaskan berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran manusia dan dapat mempresentasikannya. 4. Dengan kegiatan mencermati pantun, siswa dapat menjelaskan isi dan amanatnya. 5. Dengan kegiatan mengeksplorasi membuat pantun, siswa dapat membaca pantun buatannya dengan lafal dan intonasi yang benar serta penuh percaya diri. Pelajari pada tema-tema sebelumnya ya, membuat gambar cerita atau komik. Apa yang harus kita lakukan? 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Membuat sketsa sesuai tema. Baru menyempurnakan sketsa gambar cerita tersebut.
Ya, ini manfaat sesuai bacaan ya. Manfaat memiliki kemampuan bela diri. Satu, manfaatnya terbentuk koordinasi otot tubuh yang berbentuk postur tubuh yang seimbang, mendukung kelancaran proses peredaran darah pada tubuh. Dua, manfaat emosional untuk mengendalikan emosi. Nah, ini ya, biasanya orang yang mempunyai kemampuan bela diri tidak menunjukkan bahwa dia bisa. Itu adalah manfaat mengendalikan emosinya. Tiga, manfaat sosial saat dalam posisi lemah untuk membela diri. Tapi pada saat posisi kuat, ia menjadi pelindung bagi yang lemah. Pembelajarannya dengan kegiatan mengamati gambar masyarakat yang tidak menjaga lingkungan, siswa dapat mengidentifikasikan faktor penyebab terjadinya banjir. Dua, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menuliskan akibat-akibat yang timbul dengan tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Tiga, dengan kegiatan mencermati pantun, siswa dapat menjelaskan dan mempresentasikan amanat dan isi pantun. Empat, dengan kegiatan menggambar cerita dengan tema, siswa dapat menentukan tema gambar, menyiapkan alat, dan membuat sketsa serta menyempurnakan. Penyebab terjadinya bencana banjir ya. Ayo mengamati. Nah, ini ada dua gambar. Yang sini adalah penebangan hutan secara liar. Jadi akan terjadi banjir karena penyerapan air berkurang karena pohon-pohonnya ditebang. Dua, membuang sampah sembarangan. Nah, lihat ini sungainya menjadi sungai sampah ya. Jadi mengalirnya air akan tersumbat dan menyebabkan banjir. Nasihat. Kemarin kalian sudah mencari pantun nasihat ya di internet dan maknanya. Nah, ini contoh lagi pantun nasihat. Setiap masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam lingkungannya. Pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai marga masyarakat dapat dituangkan dalam bentuk pantun seperti berikut ini. Pagi-pagi makan roti, ini semua buat ibunya. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Nah, berarti kalian tidak usah disuruh-suruh, dibentak-bentak, dimarahi oleh orang tua dan guru. Tapi tanggung jawab itu adalah sudah menjadi kewajiban kita. Contohnya kalau kalian sebagai pelajar bertanggung jawab untuk belajar ya, dan lain-lain. Ini contoh yang kedua. Minta uang langsung diberi, beli baju pasti kita senang, bertanggung jawab bikin hati berseri, semua riang, semua senang. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari PB 456. Mari kita simpulkan. Ya, itu tadi kita sudah mempelajari tentang interaksi sosial, tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Terus cara kita membuat gambar cerita ya. Terus tentang pantun. Nah, ini tugas untuk kalian. Tugas PB4 bisa dilihat di 122. Ayo renungkan, tulis hak, kewajiban, dan tanggung jawabmu sebagai warga negara. Tugas PB5 halaman 127, ayo renungkan. Nah, itu tulis upaya yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Tugas PB6 halaman 130, kalian sebutkan 5 faktor penyebab banjir.